bimbing, tukang-tukang rias, apa yang nggak boleh, apa yang nggak boleh. Karena sekarang juga ada gerakan orang rindu untuk berdandan tapi yang sesuai dengan syariat. Nanti dapat nilai dakwah dan sebagainya. Insya Allah suamimu tidak membantu, ya. Kemudian juga cara hidupmu benar, tidak foya-foya. Insya Allah cepat pulang. Kapan pulang? Tidak usah. Dengan Buya enggak? Karena sudah berani tanya meja dengan Buya, sampaikan salam ke suamimu. Kasihan suami. Kamu tidak pernah jadi laki-laki. Dan insya Allah ya pulang. Untuk utang bismillah karena Allah. Suamimu insya Allah baik salam suami. Karena perlunya itu. Adapun usaha nanti, kalau sudah mulai usaha, sekecil apapun asalkan diimbangi dengan cara hidup yang benar, tidak foya-foya. Usaha, kemudian usaha itu adalah ada serius fokus. Jangan belum kelihatan untungnya langsung ditutup. Padahal udah janji dengan Allah untungnya besok, ditutup hari ini. Jadi terus fokus. Kalau memang itu keahlianmu biasa. Ada perlu kadang-kadang 6 bulan baru rame, 1 tahun. Namanya berusaha kok. Bukan langsung. Kecuali kerja kan terbatas, hari ini kerja besok gaji, hari kerja besok gaji, enggak kan, berbisnis, usaha, dan nanti insya Allah kesinambungannya masih banyak dan ngarepkan. Betul, jangan pakai duit modal pinjaman, karena belum untung sudah harus bayar. Seadanya, kecil tapi istiqomah, serius. Jual kue aja, kalau seandainya sehari dapat 20.000, 30.000 lumayan. Tinggal cara makan saja, kita tata. Kuenya gratis, kita makan sendiri, anaknya kasih kue. Nanti seperti itu. Jadi insya Allah nanti segera pulang dirintis bersama. Suaminya sekarang punya bakat apa kerjanya? Oh itu bagus. Hari ini tempe jadi makanan favorit bagi orang-orang yang hidup sehat. Tapi tempe yang sehat, tempe yang jujur, bukan berpasir. Ya kan? Insya Allah ya, boleh. Nanti bisa pondok mana langganan yang beli tempe suaminya. Kamu yang ingin citin suami. Oh iya, amin, insya Allah, salah ya. Pulang. Jangan. Kalau sudah ditutup utangnya dan sebagainya, segera pulang. Suami menunggu, suamimu soleh. Semakin soleh seorang suami, itu semakin kuat rindunya. Tapi kalau suami tidak soleh, naudzubillah, mungkin suka-suka, naudzubillah. Tapi suamimu soleh, harus musnudun. Ya, kamu setiap hari ente kerja setiap hari capek ini nggak bayang. Suamimu nunggu, menanti. Kalau tidak pernah merasanya bagaimana menanti. Ya, insya Allah soleha ya. Rumahnya, jangan bicara kos-kosan. Kos-kosan, belum tentu siapa yang bakal ngekos juga nanti. Besar biayanya kos-kosan. Utangnya belum beres kan? Apalagi mau kos-kosan, itu buruh duit besar. Nanti usaha kecil-kecilan yang mampu dulu, ya kan? Baru setelah itu bangun kos-kosan. Itu pun harus pilih laki-laki, perempuan, harus tidak ada syariatnya juga. Jadi jangan bicara kos-kosan, tempenya saja digede-gede daripada kos-kosan. Mas Boy ya, ini sudah ada bakat tempe. Tempenya mau tinggal pintar tempe, insyaallah. Persaingan ada, kalau hidup selalu bersaing. Oh, tukang tempe sudah tambah. Itu tetangga anaknya sudah pada lahir banyak juga. Anaknya juga tambah. Jadi jangan khawatir, ya, insyaallah. Itu kalau buat kokosan kita pengen lihat dulu siapa yang bakal ngekos di dalamnya. Hidupnya di kota mana? Siapa yang ngekos nanti? Ya harus kita pertimbangkan, ada yang bakal datang atau tidak dan seterusnya. Ya, buat ngedekan bisnisnya dulu, baru nanti kalau ada rezeki investasi. Kalau sifatnya properti yang yang bakal kayak tanah bakal kejual lagi ya, apa-apa, nabungnya di situ. Oh tanah bisa tabung beli, oke. Bangunan mungkin buat anak kita nanti, oke lah. Sambil ditunggu, sambil nunggu dijual atau sambil nunggu dipakai anak kita disewain ya sah-sah itu. Kalau sengaja buat kos-kosan nanti giliran tidak ada yang kos, bingung ini mau dipakai apa? Rumah nggak pantas, kan gitu. Ya, dekat sekolah, dilihat dulu, dikatakan dulu. Ya, tapi di situ juga sudah ada yang banyak, dikatakan. Yang penting cepat pulang ketemu suami, insyaallah. Dia pengen tanya, berapa sih harganya indah satu saat dengan suami? Tidak ada harga, no? Masya Allah, lalu kenapa ditinggalkan keindahan? Bismillah, pulang. Baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Buya atas jawabannya.
Semoga ibunya jadi pengusaha tempe yang sukses. Ya. Dan cepat pulang tentunya. Baik, selanjutnya dipersilakan penanya yang kedua tadi yang itu. Oh ini, oh yaudah, ini dulu. Yang belakang tadi sebetulnya. Boleh ini aja dulu, Mbak, ini dulu. Boleh. Nanti setelah ini baru ke Mbaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum. Yang lain mau tenang ya, yang lain yang tenang. Abah Yaya dan Pak Anies Kosa, semoga sehat selalu. Amin. Lainnya mohon agak dekat. Nah, Solusi untuk usaha budidaya sebaiknya menggunakan mesin atau menggunakan tenaga manual. Menggunakan mesin lebih cepat teratasi, tetapi kasihan tetangga. Atau menggunakan tenaga, tetapi memakan waktu, tetapi bisa membantu paling tidak memberi pekerjaan. Terima kasih. baik. Mungkin ini Seperti itu. Maksudnya menggunakan mesin, ya, baik. menggunakan mesin tapi cepat gitu, atau menggunakan tenaga gitu. Soalnya kan kalau di kampung kan banyak pengangguran. Iya. Jadi mungkin sebelum Mas Ibu, kami sampaikan, Mas Ibu pakai lagi gini ya. Semangat untuk membantu orang lain itu penting. Tapi kita harus mengukur kepentingan kita, kekuatan kita. Jangan sok jadi pahlawan, tapi kitanya nggak bisa bangkit. Biasanya itu adalah orang kerja di kota atau di luar negeri. Kalau pulang pengen tampak keren, padahal masih banyak utang, tapi bagi-bagi hadiah banyak. Betul, kenapa sih saya? Action. Kerja di Jakarta, pulang ke kampung, padahal di Jakarta juga nyungsep loh ya. Tapi kalau pulang tuh tampak kayak punya uang, ini. Jadi ingin jadi pahlawan. Tapi yang kami senang adalah dia rindu untuk bantu saudaranya. Bagus. Membantu. Akan tapi harus diukur dong. Kita pernah mencoba untuk galian bangunan. Cobalah pakai manual saja biar tetangga pada. Rupanya kena batu nggak selesai 1 bulan. Akhirnya ganti, sudah tutup peko. Akhirnya kita berpikir begini. Kalau ingin membuatkan pekerjaan, membuat lapangan kerja, buat yang lainnya, tapi urusan-urusan yang harus cepat, harus kita selesaikan dengan mesin, nggak apa-apa. Bukan berarti meninggalkan, itu bagus, hatinya hati perasa. Sayang dong, kalau bisa pakai manual, kenapa harus pakai mesin, sehingga tetangga itu bagus, hatimu bagus. Cuman kalau pekerjaannya nggak kelar, terus nggak baik, besok sekali bangun, besok rusak, ya jangan pakai tangan orang dong. Nanti malah musuh dengan tetangga, sudah dikasih kerjaan nggak benar, marah-marah. Mungkin Anda bisa buat lapangan kerjaan yang baru lagi. Jadi ukurannya adalah yang jelas perasaan, hati hidup itu penting yang ada di hatinya. Cuman setelah itu lihat di kenyataannya. Kalau memang seandainya ditangani dengan manual maksimal, sesuai dan tidak terlambat targetnya, ya boleh-boleh saja. Misalnya bulan Syawal akan dipakai. Sementara kalau pakai manual nggak beres-beres, ya pakai mesin karena bulan Syawal kita punya hajat baru lagi. Itu jadi sah-sah aja, asalkan kerinduan itu tetap baru. Nanti kita berpikir, oke lah, mungkin bagian bersih-bersihnya, kayak rapi-rapinya dan sebagainya, masih ada yang lainnya. Jadi kami juga tetap merindukan siapapun punya perasaan kayak gitu, nolong. Tapi jangan sampai gagal. Tetangga nggak bisa bikin bangunan. Kenapa? Kita bikin bangun rumah, atau miring semuanya, dipaksain tetangganya kerja. Gali nggak bisa, jangan dipaksain juga. Kalau bukan ahlinya, seperti itu. Jadi intinya, piara hati yang hidup itu kita harus suburkan. Cuma nanti pada hakikatnya tinggal dalam kenyataannya. Kalau pekerjaannya perlu cepat dan perlu maksimal, ya pakai alat nggak apa-apa. Ada pun tetangga, kita bukakan pekerjaan yang lainnya lagi, seperti itu. Mungkin masih mau nambahkan hal itu. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, bagaimana supaya iman kita tetap kuat meskipun hidup bersama orang non-muslim di negara non-muslim dan
ciri-ciri apa Allah merahmati kehidupan kita dan amalan-amalan yang bisa melindungi kita dari istijaj. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda orang dicintai oleh Allah itu adalah lihat pada dirimu sendiri, yaitu biarpun kita di lingkungan tidak baik, ternyata kita masih terjaga. Buya Khusnudon, kalian termasuk golongan itu. Karena di negeri kayak begini, di antara 20.000 TKW yang ada di Hong Kong, tidak semuanya ngaji kayak kalian. Jadi kalian dipilih. Semestinya kalian tidak harus di sana, di jembatan. Di mana tuh? Tempat taman sana. Apa? Tapi ternyata oleh ini tandanya ini kalian dipilih oleh Allah. Biarpun ada yang dulu lama mau ke sana, telat nanti, ada yang ngomong gitu. Tapi tetap diperangi hawa nafsunya. Ini termasuk, mohon maaf, jika ada di antara kalian di sebuah keluarga yang subhanallah mungkin kurang baik, tapi Anda masih menjaga kehormatan, sisi aurat, sisi ini tetap jaga, berarti kalian termasuk orang yang takwanya kuat. Jadi dalam keadaan apapun, nah kalau ada orang menjaga tradisi kebaikan, akhlak, puasa, tahajud, nutup aurat di lingkungan pondok mah biasa, memang pondok begitu kan? Tapi kalian di lingkungan begini masih dijaga, itu baru istimewa benar. Diuji kalian. Maka tolong tetap kalian menutup aurat di rumah bosmu. Kalau itu ada laki-lakinya, ya. Kalau perempuan dengan perempuan tentu berbeda. Tapi tutup, menutup aurat karena Allah itu iman kuat. Dan menghindar berduaan dengan laki-laki, bosmu dan seterusnya dan sebagainya. Berusaha itu menunjukkan ada iman di dalam hatimu. Na'udzubillah, subhanallah. Suatu ketika Buya itu jalan di sebuah tempat. Kami kira orang itu adalah orang negeri situ. Kita ngomong Jawa. Nyambut ngomong Jawa dia. Berarti mbak, dari satu kota dengan kita. Kita nggak nyadar bajunya sudah baju orang situ. Kita nggak lihat, perhatikan, ternyata diplakkan begitu aja kelihatan sih. Jawa Timurannya kelihatan di garis-garisnya. Pertama karena kita lihat aja kita modelnya saja, itu ingat sini. Ini sama anak-anak Buya kaget. Ternyata masuk ya, rupanya dia masih punya iman sebetulnya. Cuman karena dari sisi pergaulannya tadi apa? Gampang ke bawah, bawa, nggak boleh ke bawah seharusnya. Kalian harus kuat, biarpun di rumah seperti itu, oke. Saya tetap tahajud 2 kali jalan. Sholat 5 waktu. Kemudian menutup auratku. Dan seterusnya, itu tanda iman takwamu semakin kuat, semakin tambah. Sederhana rumusnya. Selagi Allah mudahkan kalian untuk melakukan kebaikan, itu tanda Allah cintai. Biarpun kebaikannya tidak direncanakan. Tapi tanda orang yang tidak dicintai oleh Allah, gampang melakukan dosa, biarpun tidak direncanakan. Gak sengaja, dosa lagi. Gak sengaja, dosa lagi. Itu na'udzubillah. Itu saja insya Allah. Semakin istiqomah ya. Pahalamu lebih gede double. Kalau di pondok mah biasa lingkungan pondok. Tapi kamu di sini hebat, kalian di sini masih bisa menjaga. Wah, istimewa. Ya, insya Allah. Kuat takwanya, kuat iman. Baik, selanjutnya mungkin beralih ke pertanyaan tertulis dulu Bu ya. Ada yang bertanya. Nanti berapa? Ya nanti setelah tertulis ya, nanti kita beri kesempatan lagi yang penanya langsung ya. Kita beralih ke pertanyaan tertulis dulu. Pertama, mohon izin Buya bertanya. 1, bagaimana hukumnya orang yang mau berhaji tapi tidak bisa membaca Al-Quran? Kemudian yang kedua pertanyaannya, saya sudah menikah tapi maaf suami saya kurang memahami tentang agama. Membaca Al-Quran suami saya tidak bisa, walaupun saya juga kurang. Yang saya tanya, karena saya ragu atas semuanya, jadi mana yang harus saya pilih? Sholat berjamaah sama suami atau sholat berjamaah di musola masjid? Karena saya ingin mendapat pahala yang lebih. Sekian, terima kasih. Yang pertama adalah haji tidak harus pakai bacaan Quran. Amalan haji semuanya nggak ada bacaan Al-Quran. Amalan haji cukup niat dalam hati, saya niat haji, kemudian ikut pembimbing, ikut tak sampai wukuf, selesai potong rambut, sah, nggak pakai bacaan.
Bacaan adalah doa-doa kesunahan. Makanya ibadah haji adalah ibadah badani yang murni. Nggak ada bacaannya sama sekali. Bacaan labbaik Allahumma labbaik itu sunnah, semuanya tambahan. Jadi nggak bisa bacaan ini. Adapun masalah tidak bisa baca Al-Quran tadi, ya, memang kita tidak menghafal tadi maksudnya. Tidak punya bacaan Al-Quran, dia belajar. Ya, yang penting kan sudah punya iman, rindu untuk haji, termasuk diantaranya harus sholat dong. Sholat itu, nah, ini harus ilmu sholat. Ada orang berkata, saya tidak bisa baca Al-Quran, bagaimana sholat saya? Ya, kalau memang kamu tidak bisa baca Al-Quran, baca Fatihah, nggak bisa, sholatmu nggak pakai bacaan Fatihah dong, nggak bisa. Lalu diganti apa ya? Diganti apa saja yang kamu bisa. Cuman besok tetap belajar sampai bisa. Nggak boleh ada orang nunda, saya belum bisa Fatihah, nggak ada. Tetap sholatnya begini dok. Kalau misalnya la ilallah, nggak bisa. Zikir yang lain nggak apa. Fatihah nggak bisa, Allah nggak bisa. Baru masuk Islam tuh baru sadar. Dia pengen sholat Allahu Akbar, sudah la ilallah. Misalnya zikir apa saja. Tapi besok tetap harus belajar. Besok lagi belajar sampai bisa. Jadi nggak ada istilahnya orang tidak boleh ada istilahnya orang tidak sholat, nggak bisa. Harus sholat. Seperti itu ya. Kemudian setelah itu sholat, haji tanpa bacaan ikuti saja. Yang penting adalah akhlak mulia. Kemudian tadi ternyata suami bacaannya nggak benar dan sebagainya. Ketahuilah, untuk menjadi orang yang soleh tidak harus bacaan Quran yang bagus. Bahkan mungkin belepotan. Dia baik semuanya, cuma bacaannya nggak baik. Tidak ada masalah, jangan direndahkan. Jangan mengukur agamanya dengan bacaan Al-Quran saja. Tentang menjaga matanya, menjaga dosa. Cuman kadang-kadang kecongkaan, orang menilai beragama itu salah. Misalnya seorang perempuan, saya punya hafalan Quran. Sehingga kalau suaminya nggak punya hafalan saja sudah direndahkan. Atau dia bacaan Quran lebih bagus dari suami. Ya nggak apa-apa, ajari dong suamimu, tambah indah dong. Nggak bisa dicubit langsung. Cubitnya gigit kupingnya. Gitu. Jadi nggak apa-apa, kalau memang ini jamaah dengan suami, jamaah dengan suami. Selagi memang suaminya itu bisanya begitu, bukan main-main, itu sah Anda sholat. Cuman indahnya tadi begini, jangan suami diikat selalu tidak pernah ke masjid. Adapun Anda kalau memang ke masjid dengan suami Anda, oke, bagus. Berangkat dengan suami. Akan tapi kalau Anda marah tadi gara-gara suami nggak bisa lalu ke masjid, suami tinggal, itu nggak benar. Nah ya, jadi nggak apa-apa kalau suamimu ternyata bacaannya masih belepotan, dia soleh kok. Kita menemukan seorang wanita solehah pintar dia yang ngajari dari nol suaminya bacaan Al-Quran. Sampai setelah itu pada masa tuanya ternyata kalah. Suamiku lebih hebat dari aku, tahajudnya dan seterusnya. Jadi nggak apa-apa ya, jangan sampai jadi ukuran kerendahan. Wah, kalau nggak punya bacaan Al-Quran, apa? Dia mungkin nggak sempat belajar dulu karena sibuk ngurusi orang tuanya, karena sibuk ngurusi adiknya, karena sibuk kerja. Sebetulnya hatinya baiknya penting itu. Akhlaknya baik, menjaga perasaan, menjaga mata. Ada pun bacaan Al-Quran sambil belajar. Jangan jadi ukuran untuk direndahkan hati-hati. Biasanya punya hafalan Quran, 2 juz, 3 juz, 1 juz. Gampang sombong karena punya hafalan Quran. Gara-gara bacaan Qurannya salah sedikit aja, nggak usah sama dengan dia. Bacaannya nggak benar. Biarpun bacaan yang nggak benar, asalkan dia tidak sengaja menyalah-nyalahkan, sah kok sholatnya. Selagi sah, kita boleh ikut dari belakangnya. Jangan sombong dengan suamimu, ya. Insya Allah ya. Baik, cukup insya Allah. Beralih ke pertanyaan tertulis berikutnya, Bu ya. Ini saya mau pulang kampung, Bu ya. Usaha pupuk organik dari kotoran hewan, pupuk kandang, ternak, maggot buat pakan ayam dan ikan. Itu semua boleh apa tidak? Gimana hukumnya? Jualan pupuk kandang di dalam pembahasan fikih itu begini. Ada di dalam transaksi itu yang tidak sah sekaligus haram. Contoh jual beli yang ada ribanya sudah nggak sah, haram lagi. Ada jual beli sah tapi dosa. Jual beli sah tapi dosa. Contoh laki-laki jual beli di saat azan Jumat sudah dikumandangkan. Jual beli sah tapi dosa dia karena dilarang jual beli waktu azan Jumat sudah dikumandangkan.
Ada lagi jual beli tidak sah tapi tidak dosa. Karena tidak merugikan, tidak ada dusta, tidak ada apa. Contohnya, jual beli yang tidak memenuhi syarat yang dijual belikan. Jual beli kotoran. Kotoran pada hakikatnya tidak boleh dijual beli. Maka kalau Anda jual beli, maka jual belinya tidak sah tapi tidak dosa karena ada keridoan. Dan nggak ada riba di dalamnya. Mana ada riba kotoran ayam? Nggak ada riba. Maka dalam hal ini jual beli adalah tidak sah tapi tidak dosa. Maknanya tidak sah itu bagaimana? Kalau jual beli sah itu atau tidak sah begini. Jual beli dianggap sah kalau memenuhi syaratnya. Kalau tidak sah, asalkan benda, misalnya kami beli motor Anda. Jual belinya kan sah. Di samping sah, halal motor. Cuman ternyata motornya cacat. Saya ajukan ke mahkamah. Pak Hakim, saya dibohongi, rupanya disimpan mesinnya diganti. Ya, karena memang jual belinya barang yang sah dijual belikan memenuhi syarat. Tapi kalau barangnya memang tidak memenuhi syarat untuk dijual belikan, kok Anda beli, tidak sah. Tapi tidak ada. Contoh, saya beli kotoran ayam kepada Anda. Karena kotoran ayam dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dijual belikan, maka saya jual belinya nggak sah. Tapi uang Anda terima sah karena saya memberikan kepada Anda. Kotoran ayam saya ambil halal karena Anda merelakannya. Cuman bahasa jual beli sudah nggak ada di sini. Maksudnya nggak ada di sini gimana? Kalau ternyata setelah saya simpen, kok ternyata baunya kurang, saya komplain ke hakim, Pak Hakim, saya dibohongi. Ternyata kotoran ayamnya kurang bau. Hakimnya ketawa. Siapa yang suruh jual? Siapa yang suruh beli? Om dibilang nggak sah, kamu maksain. Jadi maksudnya tidak sah itu kalau kita ngajukan ke mahkamah ditertawain. Nah, tapi halal. Makanya jual beli pupuk adalah tidak dosa, tidak lakukan dengan tentunya tidak dengan berbohong dan sebagainya juga. Nah, itu adalah di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Ada pendapat tapi Imam Malik lebih gampang lagi. Nah, lebih gampang lagi tentunya adalah itu tidak najis dalam madhab Imam Malik dasar. Jadi boleh Anda melakukan itu jual beli, tentunya kejujuran tetap harus ada, ya. Kalau perjanjiannya Anda ngasih 5.000 ya jangan gara-gara nggak sah. Nah, yang penting 1.000 seenaknya sendiri, nyakiti orang tidak boleh. Nah, kemudian Anda terus kerjakan, nggak apa-apa. Anda jual beli pupuk, kemudian cabang-cabangnya, kompos segala macam, boleh-boleh saja yang demikian itu. Koknya idahnya itu kan bukan harta riba. Harta riba itu emas, perak dan sebagainya. Kalau jual beli, saya jual beli uang dengan uang, tukar uang 100.000 menjadi 90.000 di hari Lebaran, itu riba. Karena perbedaan, biarpun sama-sama diuntungkan. Tapi kalau kotoran ayam nggak ada ribanya. Maka dari itu tidak sah secara hukum fikih Islam dalam madhab Malikah Syafi'i, tapi Anda tidak dosa. Sudah, selagi tidak dosa ya nggak apa-apa. Rizkinya rezeki halal, rezekinya boleh dimakan dan seterusnya seperti itu. Dan dikembangkan yang maksimal untuk menjadi sukses. Baik, itu saja. Baik, terima kasih. Demikian untuk penanya tadi terkait usaha pupuk ya. Berikutnya kita berikan kesempatan kembali 3 orang penanya langsung dari sebelah sini, karena sini ya. Ya boleh, ini satu, tengah, itu satu, samping sini, sana boleh. Assalamualaikum ya. Bagaimana hukumnya memuaskan suami secara online? Yang tenang ya, tolong tenang, tertib ya. Tolong yang tertib, tenang ya. Sudah? Ditutup mulutnya tolong ya, jangan berisik. Ya, baik. Silakan Bu. Jadi permasalahannya bukan di saat mohon maaf. Kita melihat mohon maaf aurat pasangan secara langsung saja halal. Melihat di gambar-gambar misalnya halal, akan tapi mohon maaf kalau gambar itu bahaya. Beberapa hari yang lalu ada seorang anak menemukan HP bapak ibunya dibuat, rupanya seorang anak ngerti hubungan suami istri bapak ibunya karena divideokan. Kan kebodohan itu. Anaknya lihat gambar itu. Sehingga anak rusak mentalnya hingga pengen ngintip ibunya mandi dan seterusnya. Jadi jangan sampai Anda meninggalkan foto yang membuka aurat, video dan sebagainya. Apalagi mohon maaf kalau video call di share sama pasangannya, ataunya tertinggal di mana.
Nah, sekarang bermasalahnya bukan di saat kita melihat aurat pasangan. Selagi itu pasangan kita, adalah sah kita melihat auratnya. Akan tapi yang menjadi masalah di saat bangkit syahwat, gimana cara menyelesaikannya? Sebab mohon maaf, kalau seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, bahkan bisa jadi yang dikhawatirkan efeknya. Sebab syahwat itu adalah begini. Jika orang dengan kesibukannya yang positif terus, itu bisa menjadikan syahwat itu teredam secara otomatis. Kalau seandainya dibangkitkan pagi, siang, dan malam, juga bangkit pagi, siang, dan malam. Seorang suami kalau dibangkitkan pagi, dia akan berbuat pagi, siang, malam. Tapi kalau dengan kesibukan perjalanan dan sebagainya, dia lupa. Sebulan pun, mungkin seminggu, tidak hubungan, tidak ada masalah. Maka sesungguhnya dalam keadaan jauh begitu, bolehlah telepon yang mesra dan indah dan sebagainya. Kalau seandainya sampai buka-bukaan, membuka video, melihatkan anggota tubuhnya, secara hukum itu adalah melihat milik, melihat yang halal. Cuma yang jadi masalah bukan itu. Suami itu laki-laki normal. Lalu bangkit syahwat. Bangkit syahwat. Dan syahwat harus dipuaskan. Kenapa kau bangkitkan sementara engkau belum bisa puaskan secara normal? Naudzubillah, mungkin kelihatan yang lain dan naudzubillah. Kita tidak mengerti, Anda tidak mengerti keadaan di sana. Akan tapi sah, kalau melihat saja sah. Cuman yang dipermasalahkan adalah akibatnya setelah itu. Sampai mohon maaf, akhirnya mungkin dia cari kepuasan dengan tangannya sendiri dan sebagainya. Karena dia masih punya iman daripada perempuan yang lain dengan tangan sendiri. Mungkin menurut dia ada dosanya tidak segede zina. Akhirnya ngentengkan. Sehingga mungkin hobinya seperti itu. Ingin bangkitkan syahwat, mungkin bisa setiap hari. Karena terpesona dengan Anda. Anda menarik bagi dia. Sehingga pengen lihat dia melampiaskan. Akhirnya terbiasa dengan, mohon maaf, melampiaskan dengan tangannya sendiri. Dan termasuk efeknya juga. Suatu ketika di saat bertemu pun ternyata dia lebih menikmati dengan tangannya daripada dengan pasangannya. Karena mungkin kalau dengan pasangannya tidak bisa praktis, kalau dengan tangannya praktis dan sebagainya. Sehingga menjadi terlatih dia di saat di perjalanan kalau bangkit syahwat dia menyelesaikan dengan tangannya. Dan itu adalah ini pengakuan sebagai laki-laki betul ya begitu. Karena apa? Karena syahwat saya sudah terbangkit, saya mohon maaf, saat melihat milik istri saya secara langsung itu beda. Di saat di video kok terasa berbeda-beda. Ya kok, sehingga pembangkit syahwat, hayalan saya kembang. Sehingga saya bangkit syahwat sampai ada yang difoto, disimpan fotonya dan sebagainya. Sehingga di saat bangkit mungkin di saat sudah di offline, dia melihat foto istrinya gambar bangkit syahwat, dia melampiaskan sendiri. Akhirnya biasa dengan itu. Kemudian berkembang satu apa? Pengen mencoba-coba melihat yang lainnya. Gambar-gambar milik orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Ya, akhirnya apa? Bagusan ini daripada milik istriku. Itu kenyataan sebagian pengakuan mereka. Maka yang paling indah adalah tetap menjaga, ya dan bercita-citalah untuk segera pulang. Bukan pertanyaannya dengan kalimat indah, bicara tentang urusan anak-anak, minta nasihat, mesra, abang aku rindu dan sebagainya. Sudah kalau syahwat itu kan syahwat itu kadang semakin dibangkitkan semakin tumbuh lagi. Selagi Anda tidak mampu memuaskan secara langsung, Anda jangan mancing-mancing urusan syahwat. Anda di sini, dia di sana. Ya, dia alhamdulillah orang soleh, nggak akan terjadi apa-apa. Kalau dia tidak soleh, naudzubillah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau bicara tentang melihatnya saja adalah nggak ada masalah, memang itu pasangannya. Yang jadi masalah adalah akibatnya setelah bangkit syahwat apa kira-kira? Ayo, itu harus kita perhatikan. Orang bangkit syahwat itu mudah ditepis dengan wudhu dan sholat atau apa. Bangkit syahwat. Kalau syahwatnya syahwat yang datang sendiri. Tapi kalau syahwatnya syahwat diundang mau diusir gimana? Dia ngintip-ngintip gambar. Lihat-lihat, mau diundang, mau diusir, nggak bisa datang lagi. Jadi syahwat itu, jadi orang tuh dengan kebiasaan, dengan kesibukan, ini akan lupa itu semua. Maka lebih baik suami Anda ajari untuk tenang jiwanya dengan mendidik anak, dengan zikir, kumpul dengan ulama, kesibukan semacam itu. Jangan dipancing-pancing urusan syahwat. Selagi Anda tidak bisa memenuhinya. Khawatir apa? Terbiasaan bangkit syahwat setiap saat, sementara dia belum punya pelampiasan yang halal. Yang halal jauh. Ya, seperti itu ya. Nah, hati-hati dalam hal yang demikian ini. Kalaupun Anda pernah dengar fatwa para ulama, katanya sih masa ada boleh kita hubungan suami istri dengan cara membangkitkan syahwat dengan cara nonton film kotor. Itu paling bahayanya fatwa. Sehingga suamimu bangkit syahwat bukan karena dirimu, tapi karena gambar.
Dan itu sebetulnya akan menjadikan hayalannya adalah wah di sana. Yang dicari di alam hayal. Sehingga apa merendahkan? Suami istri kayak gitu. Tidak seperti yang aku lihat. Akhirnya terendahkan. Tapi orang yang hebat beriman lihat Lottul Basar. Selagi bukan yang halal tidak boleh aku lihat. Dia pun digambar. Maka dengan pasangannya akan semakin indah. Semakin indah. Semakin indah. Itulah pendidikan Islam. Dan kalian pun bisa pribadi merasa kok. Di saat Anda dengan kesibukan dan sebagainya, Anda tidak pikir tentang syahwat. Tapi di saat Anda terus hari ini pagi bicara syahwat, besok juga video callan syahwat, besok lagi syahwat, terus bangkit tidak ada ujung-ujungnya. Dan memang begitu namanya syahwat. Akan tapi hidup kita tidak ngurusi syahwat. Dan bukan untuk membangkitkan syahwat, akan tapi pernikahan diadakan adalah jika ada syahwat kita punya penyaluran yang halal. Bukan hidup kita untuk syahwat, minum jamu-jamu, obat segala macam, hidupnya mencari syahwat. Bukan mencari syahwat. Ya, insya Allah seperti itu. Hati-hati untuk orang yang demikian itu. Termasuk gambar-gambar tidak diperkenankan. Kalian jangan biasa melihat. Kalian kalau melihat merugikan dirimu. Contoh, biasa melihat, mohon maaf, sudah punya suami, melihat gambar laki-laki perkasa, model begini dan sebagainya. Itu yang runtuh mentalmu. Sehingga apa? Suami itu cuma begitu. Bahaya sekali. Sehingga apa? Dia nggak rindu lagi. Kalau bukan suami istri pun dia mencari yang hayalannya. Tidak indah. Makanya para psikolog pun mengatakan mentalnya yang rusak, otaknya. Kepalanya manusia, otaknya adalah syaitan. Sehingga dia tidak akan puas dengan pasangannya, selalu mencari yang tidak ada. Seandainya, sampai mohon maaf kalau sudah mentalnya rusak, dia nggak pandang. Setiap lihat perempuan baru, dia ada terlintas mungkin ada yang unik bagi. Ada sisi lain. Mungkin dia hitam, putih, dia pengen macam-macam. Sampai syahwat kepada ibunya, syahwat kepada anaknya, gara-gara tontonan. Baik, terima kasih kepada Buya atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua. Nah ini Mbak yang sudah pegang mic, ya silakan. Satu pertanyaan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Izin mau bertanya, Buya. Ini ibuku kan menyuruh saya pulang dan menikah. Tapi saya sendiri belum ada kepastian soal jodoh, Buya. Jadi mohon saran ikuti kata orang tua atau kata hati. Terima kasih, Buya. Anakku yang solehah. Jadi gini, bangun cinta di atas pernikahan, jangan membangun pernikahan